hadana subhalas salam wa afhamana bi syariatil Islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, calon tamu-tamu Allah semua? Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, ada nanti adik-adik kalau nggak salah ya, yang ikut umroh juga, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kita nanti. Ini calon-calon tamu Allah nih. Boleh dong kita sapa-sapa nih. Ada yang dari Jakarta ada ya. Eh, Jakarta tadi ada Pak Nuri Susanto nih. Surabaya ada hadir ini, Surabaya. Ada yang hadir dari Surabaya mungkin. Ya, dari mana? Makassar ada ya Ji ya? Makassar keberangkatannya untuk eh Makassar ada yang Makassar tapi dari tapi udah tinggal di Jakarta Pak Ustadz. oh Ada yang dari Banjarmasin kalau nggak salah Pak Ustadz. Banjarmasin, Masya Allah, Wah, Kalimantan, iya, Banjarmasin. Ada yang dari Klaten. Saya lihat ada yang dari Klaten. Apa kelahirannya aja Klaten. Ya, tapi tinggalnya udah Jakarta juga jangan. iya. Ada Ya, yang mudah-mudahan semua yang hadir di majelis tadi Zoomiyah ya, majelis manasik online ini sampai kemudian selesai. Insya Allah kita semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan curahan rahmat Allah. Allah selesaikan segala masalahnya, keluarganya insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anaknya menjadi anak yang saleh, ilmunya bermanfaat untuk umat. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar insya Allah. Ini jamaah Khadijatul Kubro. Ini manasik online insya Allah. Untuk manasik offline-nya sebelum keberangkatan ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kesempatan kita untuk mengunjungi Baitullah, rumah Allah. Ini bukan undangan kaleng-kaleng ya. Nggak semua orang terpilih untuk datang hadir ke rumah Allah. Mungkin uangnya ada, harta banyak, tapi nggak berangkat. Ada yang nggak punya apa-apa, ya cuman ada sedikit niat, ya, niatnya ada kuat tapi sedikit harta. Tapi kalau Allah sudah panggil, ya Allah hadirkan di tengah-tengah kita ya, saudara-saudara yang menuju Baitullah. Nggak semuanya ini bukan karena kemampuan finansial kita, tetapi karena memang ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah semua ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah rindu sama kita, ya Allah datangkan kita, maka disebutnya duyufullah. Kalau kita di sana itu selamat datang, ahlan wa sahlan, ya duyufullah, tamu-tamu Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sampai nanti pada hari H kita berangkat menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk rasa syukur kita. Kalau dikatakan para ulama yang namanya syukur itu al-i'tiraf bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu. Jadi syukur itu adalah pengakuan terhadap nikmat Allah sang pemberi nikmat al-mun'im ala wajhil khudu dengan jalan ketaatan. Maka mudah-mudahan taatnya kita, datangnya kita ke rumah Allah ini Allah ridhoi dan mendapatkan umroh yang mabrurah. Kalau haji, haji mabrur. Kalau umroh beda. Tidak disebut dengan umroh mabrur, tapi mabrurah. Apa itu mabrur? Mabrur kalau kata Imam An-Nawawi, ya, alladzi la yukhalituhul ism. Jadi tidak tercampur dengan dosa. Maknanya makbul. Makbul itu diterima ya. Dan ciri-ciri diterimanya itu alamatul qabul, kata Imam An-Nawawi, an yarji'a khairan, pulang dari umroh jadi orang yang baik, ya bertambah
soleh mimma kana wala yu'awidu al ma'asi, dia kembali pulang itu nggak mengulangi dosa-dosa lagi. Nah, ini mabrur nih. Jadi jangan sampai nanti kita disebut umrohnya umroh tomat. Umroh tomat itu pergi umroh tobat pulang kumat. Jadi jangan sampai begitu. Kita persiapkan sekarang persiapan tobat ya. Mau ke tempat yang suci menjadi tamu Allah, kita memang berhak ada di sana. Allah tempatkan kita di sana, maka kita perbaiki diri, kemudian ikhlas, kita mulai ya, mulai bertobat, sholat sunnah tobat sebelum sebelum kita ke Makkah atau Madinah. Dan umroh kita ini termasuk umroh sunnah kalau madhab Syafi'i ya. Nah, ada rukun, ada syarat. Makanya kita nanti belajar tuh. Takut-takut ibu bapak jamaah Khadijatul Kubro ditanya, ente umroh di mana Khadijatul Kubro? Itu umroh bedanya apa sama haji? Nah, nanti bapak ibu jawab ya, ada bedanya. Jangan sampai bilang sama aja dah. Umroh ya gitu, orang muterin Ka'bah, gua ikut. Kalau orang lari-lari gua ikut juga. Nah, ini berarti kurang paham terhadap fikih fikih umroh. Maka perlu dijelaskan itu rukunnya bagaimana, wajib umrohnya apa saja, bagaimana cara sholat jamak di perjalanan, mengqosor sholat, atau kita nanti ketika di atas pesawat kita wudhu atau tayamum, bagaimana tayamumnya. Nah ini nih, insya Allah sedikit akan kita bahas. Kita masuk ke slide yang baru ya, Ji Ilham. Ya, yang pertama itu perlu keikhlasan. Sebesar apa pengorbanan kita ya dalam beribadah, biayanya udah keluar banyak. Ada kalau haji sampai walimatus safar ya, puluhan juta, ada bahkan yang ratusan juta. Itu kalau nggak dibangun dengan keikhlasan, nih repot. Pulang haji, ketemu orang yang kita undang walimatus safar, nggak manggil haji. Udah mah ketika undangan banyak lagi makannya kan. Ya, manggil kita nama aja. Akhirnya kesel. Maka ini perlu diperbaiki. Ikhlas karena Allah. Mujahid fisabilillah, ketika dia berperang nggak ikhlas, matinya ya nggak dapat jaminan surga. Makanya Nabi ketika mau umroh itu setelah niat ada lagi tambahannya itu. Dalam haji kan labbaik Allahumma humma umrotan. Labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku datang kepadamu untuk berumroh. Atau nawaitul umrata wa ahramtu bihalillah. Saya niat umroh, kemudian berikhram karena engkau ya Allah. Atau hajinya, labbaik Allahumma hajjan. Nah, Nabi kasih kita tips doa tuh ibu bapak. Ini nanti harus diingat-ingat ya. Jadi doanya Allahumma hadhihi ya, hujjatun. Karena ini hajjah, haji ya. Tapi kalau kita umrah, Allahumma hadhihi umratun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, ini umroh kita yang insya Allah di dalamnya nggak ada ria sama sum'ah. Ria pengen dilihat orang, ya, ro'a iyaro melihat, sum'ah sami ayas mau mendengar, artinya pengen didengar amalan kita. Nah, ini karena ria ini tersembunyi ini. Kadang kita sendiri nggak ngeh. Ada orang masang foto umroh ya di depan Ka'bah, ditaruh di rumah. Ini tahun berapa? Yang lagi, yang lainnya dipajang beda-beda tuh. Nah, bagus kalau buat koleksi pribadi. Kadang kalau kita walimatus safar, ya kita undang orang nggak tahu kita haji 2 kali. Pengennya orang tahu, dia panggil anaknya. Ya tong, ambil sorban bapak tuh yang haji ke 2020. Oh, haji 2020 dia udah haji. 2025 haji lagi. Oh, udah 2 kali hajinya. Nah, ini banyak model-modelnya. Ada yang dia foto sama gurunya. Gurunya guru terkenal. Ya, ustadz terkenal. Nah, dia pengen ngasih tahu ke orang saya nih muridnya dia. Maka ini ria banyak. Ria-ria yang modelnya kreatif juga banyak. Ya. Ada yang sum'ah. Orang-orang mah ya Allah nggak ada yang bisa nyium Ka'bah.
nggak bisa nyium Hajar Aswad. Cuman saya doang Ustadz yang bisa nyium. Yang lain jamaah nggak dapat. Nah, ini juga termasuk hati-hati, sum'ah, pengen didengar. Pengen didengarkan apa? Bahwa Allah memberikan apa spesial ya menjadi tamu undangan yang bisa menyium Hajar Aswad. Iya bagus mengikuti sunnah Rasulullah Hajar Aswad, tapi kalau untuk perempuannya dia tidak disarankan ya karena akan wow itu bejubel itu Bu. Uh, jadi nanti malah membuat mudarat. Kemudian tawakal. Sebelum umroh kita perlu tawakal. Ya, setelah kita ikhtiar, Nabi dan para sahabat itu mereka bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala setelah ikhtiar ya, maksimal. Umar bin Khattab ketika melihat ada seorang pemuda yang nongkrong di Masjidin Nabawi, doa doang. Apa kata Umar? Umar bilang nggak ada yang namanya hujan dari langit tuh nggak ada hujan uang maaf dari langit. Kita mau minta mau dapat uang ya kerja keluar cari. Jangan cuma doa doang. Nah, doa di masjid minta umroh doang, tapi nggak nyari persiapan ya ini tidak mengikuti sunnah. Sunnah Nabi yaitu bertawakal, berikhtiar. Nabi umroh, Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nabi tahu bahwa Nabi itu diberikan janji oleh Allah bakalan ditolong. Nah, pertolongan Allah kepada Nabi ketika berdakwah. Tapi tetap Nabi berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ikhtiar dia pergi ke gua. Nanti insya Allah kita akan menelusuri gua Thur ya. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersembunyi. Nanti eh, setelah itu dikejar lagi. Nabi akhirnya menyewa seseorang untuk membawa ke Madinah. Ikhtiar Nabi. Perjalanannya selama seminggu kurang lebih. Ini maka perlu kita ikhtiar. Setelah itu barulah bertawakal. Nah, ini perlu ikhtiar kita apa sebelum umroh? Pelajari fikih-fikih umroh. Apa saja larangan-larangan dalam umroh. Ya, sehingga tahu. Bahkan kadang ada yang tahu pun lupa. Ya, ada jamaah yang dia eh, mohon maaf untuk laki-laki ya ini nggak boleh dia pakai celana dalam. Ini pakai celana dalam lupa udah ihram, ya, udah pakai kain ihram. Maka ini perlu dipelajari fikih-fikih umrohnya. Ya. Insya Allah nanti di sana kita perlu banyak sabar juga. Panas nih. Kira-kira 42 ya. Haji Ilham ini ada tadi 40 kita lihat sekitar di Mekah itu 40 derajatan. Ini Pak lumayan panas. Ya. Nanti di pesawat juga lumayan padat karena terisi full jamaah umroh itu. Nah, kemudian nanti masalah kesehatan, jaga ibadah kita, jaga kesehatan kita ya. Eh, ini termasuk bentuk ujian ketika kita kita umroh. Ini panjangnya antrian, insya Allah. Nah, kemudian ketika umroh, jauhkan diri dari perbuatan maksiat. Bahaya, ini kota suci, maka hati-hati. Wa man yurid fihi bi ilhadin wa bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Kalau di kota Mekah itu ada yang bermaksud berbuat maksiat, berbuat kezaliman, kata Allah dalam Al-Quran, kami akan berikan kepadanya siksa yang pedih. Jadi para jamaah haji umroh ini harus sebisa mungkin maksimal menghindari maksiat, insya Allah. Ya. Kata-kata kotor hati-hati, rofas, jidal ya. Ya, jadi dikatakan barang siapa berhaji, al-hajju asyurum ma'lumat, fama farra fihin al-hajja, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ada orang, mohon maaf ya, selain orang Indonesia tuh kayaknya beberapa lah, nggak semua gitu ya. Memang ada saja orang-orang yang kurang dari sisi etika, ada kadang kita sudah antri, ibu-ibu ngantri di toilet kamar mandi, di haram, diselang sama mereka. Ada nanti menemukan yang model seperti itu ya. Kemudian sudah dapat sop sholat, tiba-tiba diambil sopnya. Tegur nggak apa-apa, tegur. Tapi kalau dia sudah mulai malah ngajak seperti ribut berantem, tinggalkan. Karena dalam haji itu atau umroh, fala rofath, nggak boleh berkata-kata kotor, wala fusuk, tidak berbuat maksiat, wala jidal, jangan berdebat.
Ya, alhamdulillah kita beberapa kali punya pengalaman itu nanti hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, ada jamaah yang biasanya pakai kursi roda, ada petugas yang sukanya dorong itu, kadang-kadang mereka karena mungkin biar cepat ya bisa membantu jamaah lain, kadang-kadang dorongnya agak cepat. Kadang-kadang yang namanya ngedorong karena di tempat yang penuh, kaki kita kena. Nikmatin itu. Bismillah. Ya mudah-mudahan sebagai uh, penghapus dosa. Tapi kita minta sama Allah biar selamat urusan segala macam ya dari awal keberangkatan sampai pulang ya. Jangan sampai nyobain dulu. Saya termasuk yang pernah kena kursi roda itu. Irti saya mau marah-marah saya tahan jangan ya. Wala jidal. Nggak boleh berdebat. Jadi udah minta maaf udah gitu. Ini kemudian yang namanya umroh, ibu, bapak juga perlu berwasiat. Berwasiat apa? Wasiat takwa. Yang pergi suami istri, anak ditinggalin, wasiat. Dek, bapak umroh dulu ya. Nah, ibu umroh, tolong waktu bapak umroh, adek jangan sampai ninggal sholat. Nah ini wasiat takwa, ya disunahkan itu. Ngajinya lancar, jalanin terus, jangan sampai ditinggal. Nah, ngajinya, nah ini termasuk berwasiat takwa. Tapi kalau wasiatnya urusan harta, nggak boleh. Karena la wasiata liwaris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kita tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Artinya berwasiat harta. Nanti kalau bapak umroh, naudzubillah ya, namun nggak ada umur, ini rumah yang di Jakarta buat kakak ya, yang di Bekasi buat adik. Nah, nggak boleh. Karena sudah langsung Allah yang memberikan wasiat. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal untsayain. Allah berwasiat kepada kalian untuk laki-laki bagiannya 2:1. Jadi sudah ada wasiatnya dalam Al-Quran. Kalau wasiat takwa boleh. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Auditul Kubro bawa obat-obatan pribadi ya, mungkin vitamin yang terbiasa dengan tibun nabawi, bawa madunya, bawa habatus saudanya, kemudian lip glossnya karena kering mungkin di sana pecah-pecah, ini dibawa nih. Bawa perlengkapan pribadi, daftarnya mungkin sudah dikirimkan oleh admin apa saja ya. Kemudian mohon doa kepada keluarga dan kerabat. Ya. Kita doa yang kemudian mereka biasa juga titip doa ya, titip doa pada kita. Insya Allah nanti kita doakan itu di mana tempat-tempat mustajab, doa-doa titipan. Ya. Dan itu kita bagi menjadi beberapa ring. Ring pertama buat kita sendiri, nanti doanya. Ring kedua untuk istri, untuk anak, atau untuk kedua orang tua. Setelah itu baru untuk kerabat, orang-orang terdekat, setelahnya untuk teman-teman. Nah, itu dibacakan doa-doanya. Nah, lanjut Ji, next. Ya, kita masuk ke fikih umroh. Jadi ilmu untuk memahami apa saja hal-hal yang berkaitan dengan umroh. Boleh lanjut Ji? Ya, yang pertama ini ada syaratul wajib, syarat wajib. Nah, ini ada perbedaan antara syarat dengan rukun. Ya, kalau kita ngaji itu beda syarat dengan rukun. Kalau kita sholat, ada syarat, ada rukun sholat. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Misal, apa bedanya syarat dengan rukun? Nah, maka gampangnya begini. Kalau orang mau masuk sekolah, syarat masuk sekolah SD, misalkan umurnya sudah masuk 7 tahun. Kalau 6 tahun, SD negeri ditolak, SD swasta diterima, ya kan? Nah, itu syarat. Sesuatu yang harus dipenuhi sebelum memasuki amal ibadah. Kalau sudah memasuki amal ibadah, sesuatu yang harus dipenuhi ketika memasuki amal ibadah itu disebut rukun. Nah, mudahnya seperti itu. Ini syarat wajib. Sebelum kita umroh, pastikan bahwa kita insya Allah
Kita muslim, kafir nggak diterima. Nah, login dulu, kemudian berakal. Nah, berakal artinya tidak gila, ya, dia waras, uh, maka insya Allah umrohnya sah. Balik, Ustadz, anak saya ikut belum balik, masih mumayyiz. Artinya dia belum mumayyiz itu kalau dalam usia, ya, dalam usia di fikih sekitar 7 tahun. Tapi mumayyiz maknanya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, gampangnya kalau anak disuruh beli apa ke Indomaret, ya. Coba tolong beli gula, beli minyak, ibunya nyuruh. Uangnya 50.000. Gula berapa kilo? Sekilo berapa itu? Ya mungkin 15 saya. Ini ibu-ibu yang lebih tahu nih berapa harga minyak. Misal 35.000. Ketika dikasih duit 50.000, kemudian dia bawa kembalian 15.000, dia paham, ya, transaksi kecil-kecilan itu mumayyiz. Berarti dia sudah paham tuh usia segitu. Nah, kalau belum paham, belum mumayyiz. Karena mumayyiz tuh udah bisa diajak diskusi, bisa ngerti, oh ini salah, ini benar. Ya, untuk hal-hal yang kecil tadi, ya. Nah, bagaimana hukumnya kalau anak saya belum balik? Kan syarat wajibnya harus balik. Jadi nggak sah dong, tetap sah. Ya, kalau untuk secara para ulama katakan yasihul haj wal umrah minas sobiyyi al mumayyiz. Jadi sah hukumnya haji dan umrah bagi anak-anak mumayyiz. Wa ghairul mumayyiz fi qouli jumhuril ulama, ini menurut mayoritas ulama. Terus bagaimana? Nah, kalau urusan sahnya sah, tapi kalau pahalanya ibu bapaknya yang dapat. Nah, enak ya. Jadi kalau bawa anak, orang tuanya dapat pahala. Kok bisa? Emang ada eh, pendapat yang begitu? Ada dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah, dikatakan rafaati imra'atun sobiyan. Jadi ada wanita ngangkat bayinya, diangkat ila Rasulullah. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, ali hadza hajjun. Boleh nggak anak ini haji? Masih digendong tuh anak. Naam, kata Rasulullah, iya boleh. Walaki ajrin, kamu dapat pahalanya. Jadi nanti ibu bapak jamaah yang bawa anak nih, alhamdulillah, ya, dapat pahala dari umrohnya anak-anaknya, sah insya Allah untuk umrohnya. Kemudian merdeka atau merdeka ini dia bukan budak, ya. Jadi dia eh, kalau sekarang masih kita nggak temukan ada budak, ya. Paling mungkin ada budak itu di Malaysia, ya. Budak-budak, ya. Di Bandung juga masih ada budak itu. Orang-orang barudak, ya. Ini kemudian perjalanan yang aman, memiliki kemampuan. Kemampuan di sini dari sisi finansial, dia mampu untuk umroh. Nah, ini syaratnya. Jangan dia nggak ada uang buat umroh, akhirnya dia nyolong. Nah, ini nggak ada kemampuan. Atau dia kalau haji, ya, dia pisahnya bukan pisah haji, pisahnya pisah turis, pisah pekerja. Ada pisah pekerja, ada yang diperbolehkan, ya. Ada dengan syarat-syarat tertentu. Nah, pisahnya turis, dilarang haji, dia masuk. Nah, ini sebenarnya dia belum memiliki kemampuan. Ada yang pakai pisahnya pisah orang Filipin. Ini ke kasus kejadian, ya. Maka belum dianggap mampu. Mampu di sini manistato'a ilaihi sabila, mampu secara finansial, mampu secara keilmuan, dia ngerti minimal apa syarat wajibnya, apa dia syarat sahnya, apa rukunnya, itu minimal dia tahu. Dia ngerti. Walaupun nggak hafal, dia paham. Gitu. Kemudian, ya, lanjut. Syarat sah. Tapi kalau ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah, ini ulama sebenarnya berbeda pendapat, ya, antara mumayyiz tadi yang sah atau tidak. Boleh nanti ditambahkan. Ini mumayyiz sebenarnya kalau dia haji, ya, yasihu haj wal umrah lil mumayyiz. Ulama katakan kebanyakan jumhur ulama mensahkan eh, umrohnya anak yang masih di bawah umur tadi, ya, bukan balik mumayyiz.
Kalau balik dia sudah mimpi kisaran umur 14 tahun kalau laki-lakinya. Kalau untuk yang akhwatnya perempuannya biasanya ya tergantung eh, keadaan atau daerah kadang-kadang mempengaruhi. Ada di daerah yang umur 9 tahun dia sudah head untuk perempuannya, maka dia sudah dianggap balik. Umur 10 tahun. Nah, Siti Aisyah ketika itu pada zamannya umur 9 tahun sudah head, ini mumayyiz. Kemudian syarat sahnya harus menunaikan semua rukun umroh. Apa itu rukun umroh? Ya. Next. Ini pertama niat ihram. Ihram diambil dari kata-kata ahrama yuhrimu ihraman, mengharamkan. Kalau dalam sholat kan ada namanya takbiratul ihram, takbir pengharaman terhadap segala sesuatu yang ada di dalam sholat. Di luar sholat kita boleh makan, masuk ke dalam sholat boleh nggak makan? Kan nggak boleh. Jadi ini memulai sesuatu dengan ihram tadi. Maka miftahus sholah at-takbir. Nah, kuncinya sholat adalah dengan takbir. Namanya disebut dengan takbiratul ihram. Ketika sudah Allahu Akbar, nggak boleh minum, nggak boleh ngomong. Nah, sama seperti haji juga gitu ya. Ada larangan-larangan ketika sudah kita niat ihram. Niatnya di mana? Niat ini ada dua ya, dua tempat. Ada miqat zaman, ada miqat makan. Miqat artinya tempat untuk berniat. Nah, di mana makani? Kalau kita nanti daerahnya Yalamlam. Ada Zulhulaifah. Nah, ini di Madinah. Jadi umroh itu punya ketentuan khusus, niatnya aja harus di tempat yang ditentukan Rasulullah. Kemudian waktunya kapan? Waktunya sepanjang tahun kalau umroh. Cuman kalau haji dia cuma 3 bulan saja itu. Mulai Syawal boleh dia mulai niat haji. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah di 3 bulan itu. Ini untuk eh, haji. Kalau niat ihram, ini kita sepanjang tahun boleh. Kemudian setelah itu tawaf. Ya, ini setelah tawaf selesai, sa'i dan tahallul. Kemudian boleh ditambah itu tartib. Jadi nggak boleh sa'i dulu tawaf baru niat. Harus berurutan, tartib. Jadi ibu bapak jamaah Horizatul Kubro hafalin NTST. NTST. N niat ihram, T toab, S sa'i, T tahallul. Kalau double T-nya berarti tertib. Tertib kalau bahasa Indonesia-nya. Diambil dari bahasa bahasa Arab itu. Tartibun, tertib. Next. Nah, disunahkan juga mandi sebelum ihram. Ini mandi sebelum ihram. Kalau nanti kita ini akan berangkat menuju eh, Makkah langsung ya lewat Jeddah. Ini keadaannya para ulama kalau kita misalkan dari Madinah itu boleh mandi di hotel. Berarti kalau udah mandi ya niatkan mandinya mandi untuk mandi sunnah ketika di rumah karena kemungkinan kalau di hotel kita hanya menempati hallnya saja untuk manasik offline ya. Kalau untuk mandinya sudah niatkan saja mandi dari rumah karena sudah mau langsung ketika take off kita nggak ada mandi apalagi mau ada yang niat mandi di kamar mandi kapal atau pesawat ini nggak boleh ya. Bahkan untuk wudhu saja masih diperdebatkan kalau di pesawat. Khawatir becek kemudian nanti mempengaruhi lantai, takutnya ada air yang jatuh ke mesin. Wallahu a'lam alam. Maka mandi nanti sudah dari rumah ya. Bismillah. Kemudian pakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian di badan, tapi jangan di kain ihramnya. Nah, pakai wangi-wangian. Tapi kalau misalkan kain ihramnya kena wangi dari badan, nggak apa-apa. Nah, kemudian sholat sunnah ihram. Gimana sholat sunnah ihramnya? Kita di pesawat, Ustadz. Nanti insya Allah sholat sunnah ihram itu kita lakukan 30 menit sebelum masuk mikot. Kalau kalau sudah mikot lewat lewat tempat niat kita kemungkinan di Yalamlam ini tidak bisa. Jadi hilang kesunahannya. Nah, nanti setelah sholat sunnah ihram baru kita melafatkan niat. Ya, melafatkan niat labbaik Allahumma umrotan kita.
Nanti insya Allah ibu bapak jamaah semua kita kasih, karena ini di pesawat ya. Biasanya kita di bis dari Madinah naik bis, nah, kita lafadzkan bersama-sama. Tapi karena ini di pesawat, nanti akan kita berikan kertas ya. Nanti kertasnya ada sedikit larangan-larangan ihram, kemudian ada niat lafadz untuk umroh. Ya. Sholat sunnah di pesawat. Nanti insya Allah secara teknis kita akan berikan pemahaman bagaimana sholat di atas pesawat. Para ulama membolehkan sholat di atas pesawat, ya sebagian nanti tidak, tapi kita ambil pendapat ulama yang membolehkan sholat di atas pesawat. Nah, kemudian dengan cara apa? Ada wudhu, ada tayamum. Nah, sedangkan tayamum dalam madhab Syafi'i dan beberapa pendapat ulama lain, tayamum ini tidak sah dengan turab atau debu kecuali lahu gubar. Artinya debu itu ada serpihannya. Loh, bagaimana tayamum di pesawat? Sedangkan namanya pesawat itu kan dibersihkan. Kalau ada pesawat yang punya debu, itu kira-kira pesawat yang nggak dipakai 5 tahun. Mungkin ada debunya itu tempat duduknya. Tapi karena dia dibersihkan terus, sulit untuk menemukan debu yang ada ketika kita tepok ya, ada gubarnya, ada serpihannya, ada sesuatu yang terbang gitu. Nah, ya, maka nanti insya Allah kita siapkan debu bagi yang ingin dia bertayamum. Nah, debu suci ya. Nanti kita siapkan, kita plastikin, nanti ditahadahkan dengan tisu. Nah, atau saya nggak apa-apa, Ustadz saya mau wudhu saja, wudhu silahkan. Ya, beberapa dari pramugari membolehkan wudhu, wudhu di pesawat, tapi dengan syarat tidak boleh mengotori atau membasahi lantainya. Nah, jadi dijaga wudhunya. Untuk ibu-ibunya bagaimana? Ibu-ibunya sebenarnya lebih fleksibel itu. Karena yang wanita itu boleh dia eh, me- mengusap ya khufain, karena kita nanti yang laki-laki disarankan untuk ketika berangkat masuk ke pesawat pakai sendal. Karena yang namanya ihram dia tidak boleh pakai sepatu. Jadi kita sudah niat ihram di atas, insya Allah. Kemudian mengulang bacaan talbiyah. Tadi setelah niat, kita baca nanti bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Ini bacaannya ya. Lah, setelah kita niat labbaik Allahumma umratan, artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat saya untuk umrah. Nah, niat umrah dengan berikhram karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah untuk cara pemakaiannya, ini nggak mungkin kita praktekkan di sini. Secara teknis, insya Allah nanti tim dari Khadijatul Kubro, saya beserta para asatid yang mendampingi nanti di manasik offline ya, nanti di hotel, itu akan praktek untuk memakai pakaian ihram. Kalau yang sudah pernah, nanti boleh bantu-bantu teman-teman yang belum. Nah, ini bacaan lafadz talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Boleh Ji ya, kita bareng-bareng jamaah ya. Nah, ini biar menambah semangat kita baca lafadz talbiyah. Nah, masukkan apa ke dalam hati kita. Nah, ini sebelum kita baca, kita pahami makna talbiyah. Ya. Apa itu talbiyah? Ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, para ulama katakan maknanya ijabatan laka ba'da ijabah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ada yang mengatakan hubban laka ba'da hubbin. Ya Allah, aku datang karena mencintaimu. Nah, karena mencintaimu. Hubban laka ba'da hubbin. Akhlastu lubbi wa qalbi lak. Makna labbaik Allahumma labbaik artinya aku memurnikan hatiku ya Allah. Pikiranku hanya untuk Engkau. Nah, jadi ini makna labbaik. Humma labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Segala puji, kenikmatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dipuji nggak terbang karena kita yakin. Nah, pujian itu hakikatnya hanya untuk Allah. Nah, kita minta ganteng, minta cantik, nggak pernah. Alhamdulillah tiba-tiba lahir dalam keadaan sempurna, mata hidung sempurna. Maka dipuji, ketika dipuji, kita tahu bahwa ini adalah haknya Allah. Ya.
Innal hamda lillah. Sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah. Innal hamda wa ni'mata laka. Dan kenikmatan itu hakikatnya adalah milikmu ya Allah. Wal mulk dan kerajaan juga. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Jadi seluruh kenikmatan, anugerah, kemudahan iman kita, berbagai macam karunia, ibu bapak memiliki posisi, jabatan, kedudukan, hakikatnya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya jabatan, namanya kedudukan, namanya posisi ini bukan standarisasi kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu sebuah cobaan untuk kita. Yang menjadi sebuah kemuliaan di hadapan Allah itu hatinya, takwanya. Jadi jangan sampai kita bawa rasa apa eh, sombong ya, sombong kita, jangan tinggalkan. Kita mau ke tanah suci, jangan pernah merasa bahwa diri kita lebih dari yang lainnya. Maka insya Allah dengan membaca kalimat innal hamdalillah wa ni'matalaka la syarikalak, tidak ada sekutu bagi engkau, ini termasuk kalimat-kalimat tauhid ya. Jadi kalimat talbiyah itu mengandung kalimat tauhid. Bismillah, sama-sama kita baca ya, Ibu, Bapak semua, Boleh Bapak jamaah Ibu Khadijatul Kubro. kita on cam dan di unmute untuk nyalakan mic-nya boleh kita sama-sama membaca lafaz talbiyah. Ya, boleh saya pimpin nanti Ibu, Silakan. Bapak, jamaah, kakak, adik semua sama-sama kita baca ya. Biar kita masukkan ke dalam hati kita, ya Allah, ini hubban ba'da hubbin, cintaku kepadamu sehingga aku datang memenuhi panggilanmu. Ya. Bismillah, saya baca, nanti ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara ikut baca juga. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk lak wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Saya baca lagi biar kita baca. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk wa lakal mulk la syarika lak. la syarika lak. Ya, terakhir kita baca lagi 3 kali biar witir. Allah suka sama yang ganjil. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Ya, Alhamdulillah ini getarannya sudah sampai ya ke, insya Allah nyampe ke kota Mekah. Dari niat ikhlas Bapak Ibu semua, insya Allah Allah mudah-mudahan berikan kita kesehatan sampai pada hari H untuk bisa menunaikan umroh. Amin. Boleh kembali di unmute ya, kita lanjutkan. Jadi disunahkan kita menjaharkan setelah nanti ihram, terus yang laki-lakinya boleh dijaharkan ya sampai kita memasuki kota kota Mekah. Nanti insya Allah dari Jeddah kita menuju Mekah itu banyak-banyak bertalbiyah, kemudian banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya, berdoa ketika masuki kota Mekah. Soalnya nanti kita bimbing, ada mutawib kita, ada juga saya membarengi ya. Di sana ada nanti namanya Ustadz Fauzi. Beliau sedang menempuh S2 di Al-Azhar. Insya Allah nanti beliau lah yang akan menemani kita juga. Ya. Kemudian berdoa saat masuki Masjidil Haram. Ini termasuk kesunah-sunahannya. Salat di Hijir Ismail setelah umroh.
kalau memungkinkan, biasanya agak padat ya. Dan beberapa kali memang ada waktu-waktu tertentu ketika dibuka salat di Hijri Ismail. Dan salat di Hijri Ismail ini sama seperti salat kita di dalam Ka'bah. Karena asli Ka'bah itu ada Hijri Ismail. Nanti kita lihat mana yang namanya Hijri Ismail. Kemudian kalau sudah umroh, Bapak Ibu semua sudah niat karena Allah, kurangi ngobrol-ngobrol yang masalah urusan dunia. Nanti ditahan dulu. Lebih baik banyak zikir, banyak sholawat, ya banyak baca Quran. Nah, ketika sudah niat niat ihram, yang hahaha tinggalin dulu ya. Apalagi yang suami istri nggak boleh ngasih kode-kode ya, kode-kode nanti mah ya kalau selesai umroh ini termasuk rofas ya. Tapi dia belum dikenai dam atau denda. Nah, kecuali sudah sampai dilakukan ya. Ini dijaga urusan-urusan dunianya tinggalin. Nggak boleh laisal mu'min bit-ta'an wa bil-la'an walal fahish walal badi. Tidak sempurna keimanan seseorang kata Rasulullah bil ta'an yang dia body shaming, nyela-nyela saudaranya, nggak boleh. Tinggalin itu. Ketemu orang yang, ini orang hitam banget, gede banget nih. Jangan. Eh, apalagi manggil dia tem tem, jangan. Yang gendut, jangan dipanggil gendut. Ini bitoan, nggak boleh ketika umroh ya. Atau mungkin ada yang ngerasa nih orang biasanya beda beda wanginya kita. Wangi orang Asia, wangi orang India, Pakistan, Eropa, ini beda-beda. Nanti kan musim panas itu, lumayan ya. Namanya musim panas akan mengeluarkan berbagai macam bau-bau. Nah, maka nanti sunnahnya pakai wangi-wangian sebelum sebelum ihram. Ibu-ibu, bapak-bapak ya boleh pakai deodoran, minyak wangi yang disemprotkan ke badan boleh. Nah, kemudian tidak membicarakan urusan dunia. Lanjut. Nah, ini beberapa larangan yang perlu ya secara umum untuk laki-laki dan perempuan tidak boleh memotong rambut, bulu badan, kuku ya, kecuali ada uzur syar'i. Kalau misalkan dia tadi kelindes, naudzubillah, kukunya pecah boleh dipotong. Tapi kalau enggak, ini tidak boleh. Itu ada uzur syar'i boleh. Jadi ingat-ingat jangan lagi tarik-tarik bulu ketiak, apalagi bulu ketiak temannya ditarik, jangan. Nah, ini lebih nggak boleh lagi. Nyisir rambut jika khawatir rontok. Nah, ini. Tapi boleh nggak nyisir rambut? Boleh gitu. Kalau rontok gimana? Itu nggak termasuk mencabut. Jadi termasuk rukhsah. Pakai wangi badian setelah niat ihram ya. Tadi memakai wangi-wangian di badan boleh. Ya. Kemudian menutup kepala, nggak boleh menutup kepala ya dengan benda atau kain yang menempel kepala seperti topi. Jadi hati-hati untuk yang laki-laki dia nggak boleh pakai topi. Ataupun kalau kita istirahat dulu, datang nggak langsung umroh, ya ke hotel dulu, mau tiduran. Nah, jangan ditutupin mukanya pakai selimut. Karena kata Rasulullah, la tukhammiru, jangan engkau tutupkan la tukhammiru ar-ras, kepala atau wajah. Ada sebagian dalam riwayat Muslim itu, janganlah engkau tutupi kepala dan wajahnya. Ini berkenaan dengan sahabat yang meninggal ketika umroh. Mayitnya tidak ditutupi kepalanya, wajahnya juga karena dia dalam keadaan ihram. Nah, ini artinya larangan untuk laki-laki untuk menutupi kepala. Jadi topi jangan. Tapi kalau pakai payung boleh karena Rasulullah pernah dipayungi ya dengan kain atau dengan tangan orang lain nutupin kepala kita. Ini boleh. Kemudian jangan pakai pakaian yang berjahit, insya Allah. Yang perempuan nggak boleh pakai cadar. La tantaqibul mar'ah. Seorang wanita tidak boleh bercadar. Membunuh binatang darat ya, menyekap ada biasanya kan, atau dia di situ ada beberapa binatang-binatang buruan seperti apa? Kalau di kita burung dara ya, burung merpati itu jangan diambil. Kemudian apalagi ih cantik nih dibawa ke hotel ya. Atau kangen mau makan daging burung dara disembelih nggak boleh. Apalagi lagi umroh nggak boleh di sana karena tanah haram. Menikah atau menikahkan ya nggak ada juga mungkin ada yang niat mau menikah di nanti Masjidil Haram ya, tapi selesai umroh
baru boleh. Ya, jadi ada orang-orang Indonesia yang akad nikahnya mau di tanah suci, boleh setelah umrohnya selesai. Ya, umroh sehari, besoknya dia ngadain akad, boleh. Kemudian dilarang berhubungan suami istri, bercumbu nggak boleh. Lanjut. Ya, ini tadi termasuk rukun umroh itu toaf. Ini keadaan kondisi jamaah yang sedang tong-top, ya kita sering lihat mungkin di televisi, di TV bagi yang sebelum umroh. Nah, nanti seperti ini mungkin banyaknya ya. Jadi perlu sabar. Nanti kita akan berstrategi ketika top bagaimana. Biasanya jamaah Khadijah Kubro kita bikin 3 baris ya. Jadi baris yang kanan dan kiri itu baris laki-laki, kemudian yang tengahnya yang akhwatnya untuk menutupi biar jamaah kita tidak terpencar. Alhamdulillah selama ini kita berkeliling hampir tidak pernah terpencar. Jadi kita nanti simulasikan ketika kumpul di hotel, insya Allah di Manasik Offline, insya Allah. Ya, next Ji. Nah, toab ini ada berapa? Macam-macam toab. Ada toab rukun, toab sunnah, toab muada. Rukun tadi sudah paham ya, bahwa sesuatu yang wajib kita kerjakan ketika kita melaksanakan amal ibadah. Nah, ketika haji dan umroh itu ada rukunnya. Salah satunya adalah toab. Toab sunnah gimana? Nah, ini toab sunnah kapan saja kalau kita mau masuk Masjidil Haram, Mekah, ya, itu kita disunahkan toab pengganti daripada sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau mau ke masjid, kata Rasulullah jangan sampai duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kalau di Masjidil Haram beda di Mekah. Jangan eh, melakukan amal apapun sebelum kita tawaf sunnah dulu. Artinya lebih baik diutamakan sebelum kita sholat sunnah, kita tawaf sunnah. Ya, ini hukumnya sunnah. Kalau nggak sanggup nggak apa-apa. Ya, ini sekedar kesunahan dan anjuran yang ditekankan. Kemudian tawaf wada. Apa itu tawaf wada? Ketika kita mau meninggalkan Mekah, karena kita nanti jalurnya Jeddah, Mekah, kemudian Madinah, maka nanti di hari kita mau meninggalkan Mekah, kita tawaf wada dulu. Tawaf wada bersama, baru nanti kita ada di hari itu ke Museum Wahyu dan langsung menuju Madinah dengan kereta cepat, insya Allah. Ya, next, Ci. Ya, ini tadi ya, denah Ka'bahnya. Itu bisa kita lihat ada multazam. Ini antara eh, Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ini pintu Ka'bah ya. Ini disebut multazam, termasuk tempat-tempat yang diijabah. Bukan hanya di belakang makam Ibrahim saja, bukan hanya di Hijr Ismail, tapi ibu bapak di sini juga termasuk di multazam ya antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu yang emas sekian ratus kilo ini beratnya. Itu termasuk doa yang diijabah. Ada rukun Hajar Aswad. Ini areanya ya. Area Hajar Aswad kita mulai di sini untuk mulai tawafnya. Kemudian melewati makom Ibrahim. Makom itu bukan kayak di bahasa Indonesianya makam, tapi makom itu tempat berdiri, tempat berpijak Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu qalu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Jadi ketika Nabi Ismail mengangkat pondasi Ka'bah, ah, kemudian Ibrahim ingin menyempurnakan perintah Allah. Dia naik tuh ya ke atas batu yang itu pijakannya. Jadi biar lebih tinggi lagi. Maka disebut dengan makom Ibrahim, jejak kaki di situ. Nanti bisa dilihat sambil toab, oh itu lumayan besar ya. Nah, kemudian ada Hijri Ismail. Kemudian ada rukun Iraqi. Ada rukun Iraqi ini yang di depan, ini depannya depan Hijri Ismail. Di sampingnya ada rukun Syami. Ah, yang menuju Syam, ada 4 negara sekarang kalau Syam. Negara apa aja bumi Syam itu? Syam itu sekarang Yordania, Palestina, Libanon, dan Syria. Itu 4 negara itu. Setelah itu kita akan melalui rukun Yamani. Nah, ini rukun Yamani itu di antara rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani tulisannya ya. Nah, ini di sini malaikat banyak berkumpul, kita berdoa di sini. Makanya disunahkan ya membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya, boleh lanjut. Ini denah Ka'bahnya ya. Lihat yang lingkaran merah disebut makom Ibrahim. Ada rukun Iraki, ini Hijri Ismail, nah, ditutup ya, ini sepi lihat. Rukun Syami, ada rukun Yamani, rukun Hajar, Aswad. Insya Allah. Next Kak. Ini Hajar Aswad, ini batu dari surga ya. Hitam disebabkan karena dosa-dosa manusia, jadi hitam. Dan Umar bin Khattab mengatakan, kalaulah seandainya tidak diperintahkan Nabi, saya nggak bakal cium. Itu maknanya apa? Kita itu mencium karena sunnah Nabi kita. Nah, sedangkan sunnah Nabi itu banyak. Dia bersikap bijak kepada istri, memberikan nafkah kepada istri, itu sunnah Nabi. Memberikan pendidikan kepada anaknya, pada istrinya, itu sunnah Nabi. Ah, itu yang harusnya dikejar, disemangatin. Kadang-kadang ini begitu bersemangat, ya sampai-sampai mencelakakan orang lain. Jadi kalau memang tidak dapat kesempatan, ya artinya memang karena kondisi yang penuh sesak, bahkan ada jokinya itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah jangan sampai terkena joki Hajar Aswad. Nanti ada yang nawar-nawarin mau nyium Hajar Aswad. Ntar kita didorong-dorong sampai nyium, nah dipinta lah. Ada yang kena 1.000 real, 1.000 kali 4.000 berapa? 4 juta buat nyium Hajar Aswad. Nah, ini terlalu berlebihan dan itu juga nggak perlu ya. Insya Allah banyak sunnah-sunnah yang lain kalau tidak diberi kesempatan ini tidak masalah. Walaupun kita dapat kesempatan ya, alhamdulillah. Boleh Kak, Ji, ini pintu Ka'bah ya, ini agak meninggi ke atas ya. Pintu Ka'bah seperti ini dari emas ini ya. Ya, ini ya di atas di sampingnya kiswah-kiswahnya itu. Pintu Ka'bah. Kamu lanjut, ini Hijr Ismail. Pondasi Mekah, pondasi Ka'bah dulu ini seperti ini. Cuman di zamannya orang-orang Quraisy ketika mereka ingin mendirikan Ka'bah kembali setelah banjir bandang, banjir besar, akhirnya cuman mampu bikin Ka'bah yang sekarang itu. Ka'bahnya yang sekarang nggak dimampu dibuat seperti zamannya Nabi Ibrahim dan Ismail. Makanya hakikatnya ini Ka'bah ini sebenarnya Hijri Ismail, tapi tidak dibuat di zaman zaman orang-orang Quraisy karena dananya kurang. Ada orang dananya ini dananya selektif untuk bikin Ka'bah, orang-orang Quraisy ya, orang zaman jahiliyah itu dananya selektif, nggak asal ngambil, nggak asal nyomot. Jadi dananya dari uang yang halal, masya Allah, nggak boleh uang judi, uang pelacuran nggak diterima. Nah, kita banyak orang menerima kencrengan di tengah-tengah jalan buat masjid nggak tahu yang ngasih dari mana. Bahkan orang jahiliyah zaman dulu aja udah selektif gitu, ya. Makanya kurang dananya. Zamannya Rasulullah ketika itu Siti Aisyah diberitahu, kamu mau sholat di dalam Ka'bah. Kata Rasulullah, sholat di dalam Hijri Ismail sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Kalau seandainya umatmu nggak baru masuk Islam, saya akan bikin Hijri Ismail itu, kata Nabi kepada Siti Aisyah, seperti pondasinya Nabi Ibrahim. Eh, Dibikinkan Ka'bah seperti pondasinya Nabi Ibrahim, yaitu Hijri Ismail. Di sini kita ambil fikihnya, bahwa untuk menjaga persatuan, Rasulullah itu kadang-kadang tidak mengerjakan sesuatu yang tadi syariatnya ditinggalkan, jadi syariat itu disingkirkan atau digantikan, termasuk tadi tidak dipertahankan gitu ya. Untuk apa? Tetap untuk menyatukan umat biar nggak ribut. Masalahnya belum pada paham semua sejarahnya, bagaimana itu terjadi. Takut-takut khawatir umat Islam yang ketika itu berbantah-bantahan. Sempat pengen dibuat lagi di zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid. Maka dilarang oleh nanti imam madhab yaitu Imam Malik. Wallahu a'lam alam. Kita lanjut. Ini makom Ibrahim. Nah, sebagaimana kita jelaskan tadi ya. Lanjut.
Ini slide-nya masih banyak masalahnya. Suci dari najis dan hadas. Ya, ini untuk tawaf ya, syarat sah tawaf. Dalam madhab Syafi'i kita tidak boleh berhadas. Artinya hadas itu apa? Seperti buang air ya. Kemudian kentut. Ini terus berhadas. Kalau kita lagi tawaf ya tiba-tiba kentut gitu ya. Berarti kita berhadas. Nanti cari tempat untuk wudhu saja keluar. Nanti ada arahannya kita arahin. Tapi kalau memang bisa ketika tawaf tidak kentut, tidak batal, ahsan, bagus ya. Maka dikeluarkan sebelum sebelum tawaf banyak-banyak. Nah, biar nggak keluar ketika tawaf itu. Kemudian beda najis dengan hadas ya. Kalau terkena najis, wudhu tidak batal. Contoh kita nginjek tai ayam, maka yang dibasuh saja tai ayamnya, sholatnya atau wudhunya tidak batal. Kok bisa? Ya Nabi karena pernah sholat dalam keadaan zaman Nabi sholat pakai ini ya sendal di Masjid Nabawi. Kadang Nabi pakai sendal, kadang Nabi lepas. Ketika sholat pakai sendal, tiba-tiba Nabi lepas sendalnya ketika sholat. Datang Jibril alaihissalam, kemudian Nabi melepas sendal. Selesai sholat, Nabi melihat sahabat lepas sendal semua. Nabi tanya, ente pada ngapain? Kok lepas sendal semua? Ya soalnya kita ngelihat antum sholat lepas sendal ya Rasulullah. Ya akhirnya kita lepasin juga sendalnya. Kata Rasulullah, adapun saya tadi, Jibril turun bahwa di sendal saya ada najis. Maka saya lepaskan sendalnya. Nah, adapun kalian kalau emang nggak ada najis, ya lanjut sholat. Maknanya seperti itu. Ini menandakan bahwa najis itu tidak membatalkan sholat. Perlu dihilangkan saja. Atau menghilangkan wudhu yang membatalkan wudhu. Tapi kalau najisnya najis basah kena kena baju, ini bisa batal. Batal sholatnya. Dibersihkan, tinggal dibersihkan, tapi tidak membatalkan wudhu. Ya, itu. Menutup aurat ya, untuk laki-laki dan maka nanti cara mengikat kain ihramnya hati-hati jangan sampai di bawah pusat karena batas auratnya laki-laki itu antara pusat ya puser ya kalau orang kita bilang sampai dengan rukbatain dengkulnya. Nah, jadi jangan sampai ke bawah tuh. Kalau kelihatan bujelnya cowok itu berarti dia terbuka auratnya. Nah, ini harus cepat-cepat ditutup kalau nggak sengaja. Ini kemudian dari luar batas Ka'bah termasuk Hijr Ismail. Jangan di toab di Hijr Ismail. Nanti kalau selesai sholat nggak apa-apa. 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad, kemudian mengkirikan Ka'bah ya kita Ka'bah ada di posisi sebelah kiri kita. Kemudian kalau yang cowoknya ittiba, jadi tangannya terbuka. Ini punya asbabul wurud ya. Kenapa Nabi pakai ittiba? Dilakukan dengan berjalan kaki, buka bahu kanan, ittiba untuk 3 toab putaran pertama lari-lari kecil ya untuk laki-lakinya. Sedangkan yang untuk perempuannya tidak disunahkan. Kalau penuh gimana? Susah. Untuk lari-lari kecil di 3 kali putaran toab biasanya kita akhirnya jalan bersama bareng. Nah, ini memulai toab dengan mengusap, mencium, boleh mengusap hajar aswadnya, mencium hajar aswadnya, meletakkan kening ke hajar aswad. Tapi kalau nggak bisa, cukup kasih isyarat. Ya, istislam ya. Bismillahi Allahu Akbar. Seperti itu. Dikecupkan Bismillahi Allahu Akbar. Diarahkan ke Ka'bah. Tanda kita mengecup tadi. Sebagai syarat saja. Setelah semuanya tidak bisa. Nggak mungkin kita mencium ya agak berat. Setelah selesai toab, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Di sini. Makam Ibrahim kita sholat. Baca doa sebanyak-banyaknya untuk ring yang pertama untuk kita Robbik Firli, kemudian untuk kedua orang tua wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kemudian untuk anak istri Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, untuk saudara-saudara kita Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ini untuk saudara. Setelah itu doa apapun yang terbaik buat kita. Kalau bisa doa minta yang terbaik untuk cinta sama sholat. Habib ilayya sholat. Habib ilayil imam. Kenapa sholat? Karena dengan perkara sholat semuanya nanti dipermudah. Dengan sholat nanti Allah bimbing kita tuh. Sholatnya benar, cinta sama sholat. Kata Rasulullah, ju'ilat qurrata aini fis sholat. Dimudahkan, diindahkan pandangan mataku itu ketika aku sholat.
arihna bisalah ya Bilal. Ya Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi di mata Rasulullah yang paling indah itu adalah sholat. Minta, minta dengan hati yang tulus, ikhlas, minta cinta sama sholat, minta cinta sama baca Quran, minta cinta sama baca sholawat. Insya Allah kalau udah cinta sama sholat, cinta sama Allah, cinta dengan sholatnya, rindu dengan sholatnya, insya Allah yang lainnya ngikut. Ya, tapi mau dibacakan yang lainnya doa-doa silahkan. Makruh ketika tawaf itu jangan tergesa-gesa, makan minum, jangan terlalu lapar, jangan terlalu haus, mendorong ya. Ini sering kejadian kalau jamaah kita jangan sampai ikut-ikutan ya. Udah sabar, jangan ikut-ikut ngedorong orang lain, ngejatohin, apalagi aduh ini orang ngedorong, gua selengkat aja dah. Gantian. Jangan. Terselengkat satu jatuh semua kayak apa tuh? Puzzle ya. Jatuh semua jangan. Jangan diselengkat. Ngobrol sesuatu yang nggak perlu jangan. Nutup mulut dengan tangan kanan. Nah, menutup muka sebenarnya dilarang ya. Menahan hajat besar, hajat kecil, makruh. Kalau emang ada sebelum sebelum umroh, tunaikan hajatnya terlebih dahulu. Next. Doa setelah itu selesai dari sholat, kita menuju ke air zam-zam. Baca doa di sini ada tiga yang diminta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rizki yang berkah, warizkan wasi'an, rizki yang luas, wasyifaan, kesehatan. Jadi ilmu, rizki, dan kesehatan. Wasyifaan min kulli da'in wasaqam. Kesehatan dari setiap penyakit. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat Engkau ya Allah yang maha maha rahmat, maha pengasih, di antara yang paling kasih. Ya, lanjut. Kemudian setelah itu kita sa'i. Insya Allah nanti kita apa namanya, simulasikan ya. Sa'i itu ini usaha yang dilakukan oleh Siti Hajar ya ketika mencari air, nggak ketemu, ditinggalkan Nabi Ibrahim di tengah padang, di wadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Dalam Al-Quran diabadikan seperti itu. Setelah ditunggu berapa lama anaknya keluar, Nabi Ismail ditinggal, kan ditaruh di padang rumput. Ibrahim kembali ke Palestina. Akhirnya setelah bekalnya habis, sa'a yas'a, berusaha. Sa'i itu artinya usaha. Usahanya Siti Hajar nggak main-main itu. Boleh kita lihat ya. Next, dari Sofa dan Marwah ini. Bayangkan Sofa Marwah itu 405 meter. Dari Sofa menuju Marwah 400. Dari Marwah menuju Sofa 400 meter. Berulang sampai 7 kali, berhenti di Marwah. 4 kali 7 berarti 2,8 kilo. Hampir 3 kilo tuh Bu. Bapak. Kita jalan sekali sa'i 3 kilo. Akhirnya di Marwah dia mendengar suara seperti seseorang. Ternyata di situ malaikat ya. Malaikat Jibril, ada yang mengatakan malaikat saja mengepakkan sayapnya, keluar dari situlah air. Air itu disebut dengan air air zam-zam. Artinya apa? Usaha kita ya, kita yang berusaha sebesar mungkin, semaksimal mungkin dengan kemampuan kita, dengan keilmuan kita, dengan keahlian kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dari mana air itu datang. Artinya bukanlah disebabkan karena usaha kita kita bisa sukses, tapi memang karena Allah Subhanahu wa taala menentukan kesuksesan itu melalui ikhtiar kita. Siti Hajar berikhtiar, tapi Allah keluarkan airnya dari jalan yang lain. Tapi Allah lihat ikhtiar kita. Nah, jadi termasuk disinilah bentuk usaha, bentuk ketawaduan kita kepada Allah ketika kita bersa'i. Kita tahu bahwa sekarang kita memiliki jabatan, kita memiliki kekayaan, kita dengan usaha kita. Tapi kita harus tahu dan paham bahwa Allah lah yang memberikan kesuksesan kita. Dari mana kesuksesan kita? Bisa jadi ternyata dari silaturahim, dari kenal dengan saudara, dengan kita menjalin hubungan baik dengan saudara kita. Allah kasih dari sana. Macam-macam jalannya. Wallahu a'lam alam. Ya, boleh Kak, lanjut. Ini syarat sah sa'i dilakukan setelah tawaf, kemudian dilakukan di tempat sa'i dimulai dari Bukit Sofa dan Marwa. Dilakukan sebanyak 7 kali, kemudian berturut-turut, tidak terpisah lama. Ya, boleh. Sunnah sunnah sa'i cukup sekali saja.
Saat akan mulai dianjurkan kita melihat Ka'bah dan berdoa. Nanti kita selesai dari minum eh, Zam-Zam, kita arahkan, kita bawa ke tempat sa'i. Insya Allah nanti saya dan bersama Mutoib akan membimbing ya. Kemudian kita berzikir, berdoa di sana setiap memanjat Bukit Sofa dan Marwah. Lanjut. Terakhir proses dari umroh itu tahallul. Halala yuhallilu. Artinya menghalalkan segala sesuatu yang tadinya ihram, haram. Kita nggak boleh, mohon maaf, eh, mem- untuk laki-lakinya tadi dilarang pakai wangi-wangian. Nah, setelah pakai topi nggak boleh, yang perempuan tidak boleh pakai nikop, kemudian nggak boleh pakai topi, menutup muka untuk laki-laki nggak boleh, ya perempuan juga sama tadi, nikopnya nggak boleh. Barulah kita tahallul, menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Insya Allah setelah kita tahallul yaitu mencukur rambut minimal 3 helai untuk laki-laki ya, dianjurkan untuk botak. Karena Rasulullah mendoakan buat orang-orang yang tahallulnya dibotakin dengan tiga doa itu. Allahumma gfir lil muhalliqin. Kata Rasulullah ketika selesai ibadah haji atau ibadah umroh, tahallul, cukur rambutnya. Kata Rasulullah, Allah ampunkan orang-orang yang mencukur rambutnya, muhalliqin, dengan botak. Allahumma gfir lil muhalliqin. Sahabat ada yang nggak cukur botak. Muqassirin ya Rasulullah. Yang dicukur pendek bagaimana? Cuman dicukur sedikit doang. Kata Rasulullah, Allahumma gfir lil muhalliqin. Yang pendek bagaimana? Allahumma gfir lil muhalliqin. Ampunkan dosa orang yang dicukur botak. Baru terakhir, Allahumma gfir lil muqassirin. Ampunkan juga untuk orang yang tahallulnya dengan dicukur sekedarnya saja. Artinya ada 3 doa Rasulullah bagi orang yang botak. Nah, bapak-bapak yang siap botak ada, tapi jangan ibu-ibu ya, ibu-ibu enggak. Dia sekedarnya saja. Ibu-ibu nanti ngedenger hadis ini, aduh saya juga pengen dapat doa yang 3 kali didoain Rasulullah. Ah, ini mengguntinglah 3 helai rambut sebagai tanda mengakhiri larangan ihram. Disunahkan bagi laki mencukur habis rambutnya gundul. Ya. Lanjut. Ini rute perjalanan kita dari Jakarta, nanti kita menuju Jeddah. Jadi sebelum di Jeddah, ini karena kita akan melewati Mikot, kita 30 menit sebelum Mikot kita sholat sunnah ihram, kemudian niat sholat sunnah ihram di atas. Dari Jeddah kita menuju Mekah. Insya Allah sudah ada tim handling kita di Jeddah, ya kita sudah siap dari Mekah menuju Madinah. Balik lagi ke Jakarta. Ini rute perjalanan umroh kita insya Allah. Ya next. Ya Ustadz, Ya, untuk berikutnya mungkin akan dijelaskan oleh admin K2, Kak ya. Vina, karena akan membahas tentang seragam. Oh ya, syukron. Ya, terima kasih Ustadz. Sebentar, silakan Kakak Vira. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada Ustadz dan Pak Ilham sama jamaah-jamaah yang kami cintai. Sekedar info sedikit untuk perlengkapan yang Bapak Ibu sudah terima, dan yang apa yang mungkin karena banyak tipe dan banyak macam dan bingung kapan dipakainya, berikut kami jelaskan secara singkat ya Bapak Ibu sekalian. Izin, Kak, boleh di next? Iya. Jadi untuk bapak-bapak sekalian yang didapatkan itu untuk seragamnya ada kain batik yang sudah Bapak sekalian jahit terus menjadi kemeja sesuai dengan keinginan atau ukuran. Kemudian ada juga gamis yang berwarna abu-abu seperti ini dan kain ihram. Tentunya kain ihram akan dipakai pada saat ibadah umroh nanti. Untuk notnya mungkin pada keberangkatan jangan dimasukkan ke koper bagasi, bisa ditenteng atau dimasukkan ke koper kabin ya Bapak sekalian karena mungkin akan berganti pada saat di pesawat. Untuk kain batiknya yang Bapak sekalian jahit akan dipakai pada saat city tour. Mau itu city tour di Mekah dan di Madinah
silahkan memakai eh, kain batik tersebut. Untuk eh, baju gamis yang berwarna abu-abu ini, silahkan Bapak sekalian pakai pada saat kunjungan Raudah di Madinah nanti. Insya Allah untuk jadwal Raudahnya akan menyusul. Terima kasih untuk ibu-ibu sekalian. Ada sekitar 4 seragam. Untuk keberangkatan Ibu, nanti mohon memakai jubah hitam K2. Jika Ibu sekalian punya model baju jubah hitam lainnya, silahkan monggo dipakai juga tidak apa-apa. Namun mohon untuk kerudung batiknya dipakai ya Ibu sekalian, yang dipakai pada saat keberangkatan nanti yaitu kerudung batik yang silk, yang bahannya halus dan dalamnya ada berwarna hitam. Untuk kerudung yang sifon yang dalamnya tidak berwarna hitam nanti dipakai pada saat city tour yang nomor satu ini Ibu. Nomor salah satu karena motifnya sama ya Ibu, mohon dilihat dalamnya aja. Jadi yang silk itu yang dalamnya hitam. Untuk jubah putihnya yang gamis putih bisa dipakai pada saat ibadah umroh kedua ataupun pada saat kunjungan dan tawaf dan ibadah di Mekah juga tidak apa-apa. Jadi pada saat keberangkatan nanti insya Allah bapak-bapak pakai baju yang bebas karena nanti akan berganti dengan kain ihram. Ibu-ibu bisa memakai jubah hitam dan kerudung batik. Begitu. Insya Allah. Nanti untuk peragaan pemakaiannya mungkin akan peragakan pada saat manasik offline ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan ya, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Hadizatul Kubro. Untuk perkiraan suhu, kita lihat di sini ada waktu pagi 43 derajat, malam 26 derajat. Jadi memang agak kontras ya. Maka perlu persiapan fisik juga ya. Persiapan spiritual, persiapan fisik disiapkan, kira-kira apa saja yang diperlukan ketika cuacanya agak panas ini. Ini di Makkah ya. Ya, next. Untuk di Madinah ini kisaran 41 derajat ya, malamnya 28 derajat. Ini kita di Madinah tanggal 15 sampai tanggal 18 sampai perpulangan ya. Lanjut Kak, Haji. Untuk jadwal sholat, untuk di Makkah ini subuhnya 4.20. Jadi kalau kita perkiraan mau masuk ke Makkah, mau masuk ke Masjidil Haram maksud saya, nanti ibu-ibu, bapak-bapak siap-siap untuk jangan pas adzan baru baru jalan, apalagi kita di daerah Ajiziyah ya. Jadi mungkin 40 menit, yang mau sejam sebelum waktu sholat silahkan monggo. Apalagi waktu Jumat. Waktu Jumat itu maksimal kita 10:30 sudah ada di pelataran Masjidil Haram. Nah, ini nanti ditutup, nggak bisa masuk ke dalam. Jadi 10:30. Siap-siapnya dari jam berapa? 9:30. Ini untuk jadwal sholat ya. Zuhur, asar, demikian gitu ya. Nanti ada waktu-waktu kita ibadah mandiri. Artinya kalau Bapak Ibu berkesempatan untuk mau pergi ke sana sendiri ya, tanpa bimbingan seperti umrohnya, itu bisa dipersiapkan sejam sebelum waktunya sudah mulai siap-siap gitu. Ya, ini nanti dilihat-lihat, diingat-ingat. Untuk jadwal sholat di Madinah lebih cepat dia di Madinah. Bukan 4.20 tapi 4.12. Nah, jadi siapkan wakernya. Kalau di Jakarta sekarang 4.43, 4.42, wakernya diganti. Persiapannya jam 3 mungkin bangun ya. Yang tadinya setengah 4 atau ini lebih awal lagi. Ya, update terus nanti. Dan Saudi Arabia ini dia punya kebijakan bahwa bagasinya 2. Ya, tapi jangan sampai bawa satu, misalkan 50 kilo, dia akan terkena charge itu. Jadi harus misal 23 kilo maksimal,
Nah, jadi 46 kilo ya. Nah, ini nggak boleh lebih berarti. Satu koper minimal 23. Jadi jangan sampai 25, nanti kena juga itu. Nah, ya, boleh. Insya Allah nanti ada beberapa kegiatan-kegiatan kita di bandara Soekarno-Hatta, di mana kita berkumpul biasanya. Ya, ini titik kumpulnya di antara ini yang B dan C. Nanti kita umumkan ya di sana titik pertemuannya, dan ada update mungkin eh, di mana kita akan berkumpul. Ya, boleh lanjut dulu. Ya, berkumpul di Bandara Internasional di Terminal 3. Kemudian insya Allah di sana ibu, bapak semua akan diberikan paspor, kemudian ada ID card, sudah visa dan tiket. Nanti kita eh, profiling ya, di sana ada handlingnya dari tim Khadijatul Kubro. Kemudian pelepasan, kita doa bersama, insya Allah saya atau para asatid yang hadir mungkin yang lainnya, karena di Khadijatul Kubro itu kita punya 3 pembimbing ibadah umrohnya ya. Ini antara ada saya, ada Ustadz Abdurrahman, ada Ustadz Ardi Rosyadi. Kemudian pemeriksaan barang kabin, tidak boleh bawa barang cairan yang di atas 100 ml. Kalau ada yang bawa minyak wangi ya 200 mungkin dikurangin. Nah, ini kadang kadang lolos, kadang tidak ya, tergantung ini. Kemudian antri di imigrasi, kita sama-sama ya, jangan terlepas. Nanti saya di depan, kemudian mungkin ada Haji Yorin di belakang ya, agar kita bisa terkondisikan jamaah tidak berpencar. Kemudian memasuki ruang ruang boarding ya, yang mau izin toilet atau segala macam, ini kabarkan kepada kita ya, kepada saya, kepada Haji Ilham ya, Haji Ilham. Kemudian masuk pesawat, insya Allah setelah itu. Next. Ketika tiba di Hotel Mekah, ini sudah langsung nanti ada tim kami. Kunci kamar akan dibagikan. Eh, kalau memang waktu yang masih ada waktu, kita bisa masuk ke kamar ya, kemudian bersiap-siap untuk langsung umroh ya, karena kita datangnya ke Mekah. Gitu. Kita tertibkan barang, ibu-ibu kalau seandainya kedatangan kita nanti misal hotelnya kunci belum dibagikan, ini nanti kita bersih-bersihnya di toilet hotel, kemudian kita langsung umroh. Nah, kalau sudah tersedia, insya Allah ya, nanti kita bisa masukkan barangnya menyusul, kita siap-siap ambil wudhu, berangkat menuju Masjidil Haram. Bismillah, niat ikhlaskan Allah. Ya, betul. Kemudian tiba di Hotel Madinah. Nanti kita sama di sana ada tim handling kita, barang-barang nanti kita dikondisikan. Insya Allah nanti dari tim handling di Madinah sudah dibagikan di depan kamar masing-masing ya. Biasanya seperti itu. Sudah ibu-ibu tinggal ibu bapak tinggal kunci saja. Nanti barang-barang koper-koper Insya Allah sudah ada di kamar masing-masing. Ya, kemudian sholat dan istirahat, insya Allah. Kemudian ini ya tadi sebelum meninggalkan Mekah, kita tawaf wada dulu di hari itu. Kemudian kita rapi-rapi, mulai mengepakkan barang-barang. Kita persiapan berangkat menuju Madinah dengan kereta cepat, insya Allah. Yang biasanya kalau naik bis itu 6 jam, insya Allah dengan kereta cepat, ya, ini Asra. 2 jam ya, Ji, ya. Iya, dua Kita jam. Ustaz. insya Allah 2 jam. Kalau ibu bayangkan Nabi itu naik onta. Nah, Bapak Ibu, kalau mau menelusuri itu naik onta bisa seminggu. Nah, saya pernah di Mesir coba-coba naik kuda. Nah, ini baru nggak nyampe sejam ya. Ini sudah kaki udah pegel-pegel karena nggak terbiasa itu. Bayangkan kalau harus naik onta ke Madinah, kita meninggalkan Mekah. Bayangkan pegel-pegelnya berapa hari itu. Jadi alhamdulillah Allah kasih kemudahan kita ini, kita bisa naik lebih mudah lagi dengan kereta cepat. Insya Allah ini fasilitas dari Khorjatul Kubro ya. Boleh Ji, lanjut. Kemudian
sebelum meninggalkan Madinah, insya Allah kita nanti memberikan salam, salawat kepada Rasulullah SAW, ya, salam perpisahan kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, merapikan, mulai mengepak-pak barang. Ini jangan sampai ketika waktu sudah ditentukan, tour leader ataupun mutawif mengingatkan, ini jangan sampai terpisah, ya. Ada yang mungkin masih membeli barang atau apa, ini akan merugikan jamaah yang lainnya karena eh, perlu keakuratan, akurasi waktu ketika kita berjamaah nanti insya Allah. Jadi waktu-waktu yang ditentukan, mohon sama-sama kita tertib waktu, tertib tempat juga, insya Allah. Bismillah. Alhamdulillah, ini berakhirlah perjalanan ibadah umroh kita. Ya, semoga menjadi ibadah umroh yang makbul insya Allah. Ya, saya ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian dan semangat ibu bapak para calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ibadah umroh kita nanti benar-benar menjadi umroh yang mabrurah, umroh yang penuh ikhlas karena Allah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi umroh itu bukan sekedar ritual fisik, tawaf, sa'i, tahallul, tapi juga termasuk umroh itu perjalanan hati. Kita akan jadi tamu Allah insya Allah. Latih hati kita dari sekarang untuk sabar, ya, untuk lembut, khusyuk, untuk saling tolong menolong. Jadi nanti kami insya Allah akan membersamai ibu bapak semua di Tanah Suci, bukan sebagai tour leader saja, bukan pembimbing sekedar mengatur teknis, tapi juga kami insya Allah membersamai dalam ibadah. Teman diskusi silahkan ditanya-tanya. Kami ada saya dengan Ustadz Fauzi, nanti ada Haji Ilham. Karena yang kita cari bukan sekedar foto Ka'bah, tapi ridho Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Hadanallahu wa yakum ajmain. Ini saja kami kembalikan kepada moderator Haji Ilham. Silahkan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jazakumullah khair jaza untuk Ustadz Iqbal. Untuk Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya terkait mungkin fikihnya atau teknisnya, boleh kami berikan waktu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Alhamdulillah berarti diam ini tanda paham, Ji. Masya Allah. Berapa lama kamu Jamaah. bingung ini Pak Ustadz? Insya Allah kalau mungkin sekarang masih dipendem, nanti ketika manasik offline boleh dicurahkan. Ya, Ya, jangan. apa-apa yang mungkin sekarang masih baru terlintas, nanti di manasik offline bisa kembali ditanyakan ya. Insya Allah lebih kepada teknis ya untuk offline, Ya, untuk pemakaian apa, untuk bagaimana nanti kita wudhu di pesawat, bagaimana kita memanfaatkan air yang sedikit ya, kemudian bagaimana kita memakai kain ihram, bagaimana kalau kita wudhunya batal ketika ihram, itu mungkin teknis-teknis ya. Bagaimana posisi-posisi kita ketika kita tawaf, ini berstrategi untuk tidak terpisah-pisah seperti apa. Mungkin seperti itu teknis dan hal-hal fikih-fikih yang belum masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti ya. Insya Allah. Bismillah. baik. Kalau gitu saya terima kasih dari tim kedua untuk Ustadz Iqbal sekali lagi jazakumullah khairan yang telah memaparkan semua materi manasik ini. Insya Allah dengan apa yang dipaparkan oleh Ustadz Iqbal kita bisa ambil manfaat dan insya Allah Allah mudahkan perjalanan umroh kita baik dari berangkat maupun kepulangan Ustadz ya. Dan Amin, amin. Allah ilmu ini bisa sangat bermanfaat karena meskipun umroh itu masih miniaturnya haji, tapi ini salah satu mungkin kita insya Allah nanti jadi ikhtiar kita untuk jadi panggilan untuk haji juga ya Pak Ustadz ya. Amin, amin, ya Rabb. Ya, Jadi insya Allah. terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la Allahumma ilaha bihamdika illa asyhadu an la anta. ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu Astagfirullah. ilaik. Saya Ilham, mohon undur diri. Mohon maaf kalau apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.